Halo semuanya, selamat datang di Gibah Online bareng Salsa. Pariwisata termasuk sektor penting. Indonesia mencanangkan diri sebagai Wonderful Indonesia. Fakta terbarunya, Indonesia dinobatkan sebagai Best Creative Destination di ajang Creative Tourism Awards di tahun 2020. Hal itu membuktikan bahwa pesona Indonesia dan keindahannya nggak perlu diragukan lagi. Nah, di Tegal ada tempat wisata baru nih yang dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah Kota Tegal. Penasaran kan sama tempat wisatanya apa? Makanya stay tune terus di Gibah Online bareng Salsa. Selamat datang di Gibah Online bareng Salsa. Boleh nih Pak perkenalan diri dulu nih ke penonton nih. Nama saya adalah Abu Dirman. Kebenaran saya adalah RT 5 RW 3 Kajongan, dan kebetulan juga saya di Kajongan ini juga Ketua Pok Darwis Kajongan Dili. Di Pak RT ya ini ya. Iya. Jadi saya manggilnya Pak RT nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Oke. Pak RT apa kabar nih Pak? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Sehat. Oke, Pak RT salah satu pengurus Desa Wisata Kajongan. Iya. Nah, Desa Wisata Kajongan itu apa sih Pak? Desa Wisata Kajongan adalah yang letaknya di Kelurahan Moreja. Kebetulan di Desa Wisata Kajongan itu wilayahnya banyak pertambakan, dan di situ juga masih banyak mangrove yang tumbuh dan itu dalam keadaan masih indah, dan di situ nanti bisa untuk dijadikan wisata biar nanti warga di Kajongan itu meningkatkan perekonomian warga di Kajongan itu. Menarik banget ya. Nah, awal mulanya nih Desa Kajongan itu jadiin wisata tuh awal mulanya gimana sih Pak? Untuk awal mulanya ini sebenarnya ini dulu Kajongan itu wilayah Brebes. Nah, terus tukar guling menjadi wilayah ikut Kota Tegal. Nah, akhirnya karena di Kota Tegal masih ada wilayah yang masih banyak tumbuh mangrove, jadi Kota Tegal maksudnya menginginkan atau menjadikan desa wisata di Kota Tegal. Oke Pak RT, lalu apa saja sih yang ditawarkan untuk pengunjung nih yang datang nanti ke Desa Wisata Kajongan itu apa aja Pak? Untuk ditawarkan di Desa Wisata Kajongan itu nanti wisatawan bisa berkunjung untuk menikmati suasana alamnya, terus nanti bisa edukasi kaitannya dengan budidaya ikan atau pembibitan, terus nanti bisa menikmati ikan bakarnya, bandeng presto ataupun pres bandengnya kaitannya dengan menu-menu ikannya itu. Kenapa masyarakat harus datang ke Desa Wisata Kajongan? Wisatawan bisa berkunjung ke Kajongan untuk menyusuri Sungai Kaligangsa dan menikmati mangrove yang rindang, dan juga nanti bisa diajak mancing, dan juga nanti bisa belajar atau edukasi kaitannya dengan budidaya bandeng, terus nanti bisa kaitannya dengan pembibitan, terus nanti bisa berselfie menunggu menu-menu yang sedang disajikan ya, bisa berselfie yang sudah ada di Kajongan. Oke, spot foto selfie-nya banyak ya Pak? Banyak. Ada apa aja nih Pak, nama spot foto selfie-nya udah ada namanya belum Pak?
kalau namanya ada yang selfie-nya masih ada yang berbentuk matahari, berbentuk perahu, dan juga nanti rencananya masih mau dibikin lagi biar nanti banyak semakin spot-spot banyak selfie. lagi ya. Iya. Nah, itu ide-idenya dari mana Pak? Buat spot foto selfie-nya itu idenya dari mana? Idenya dari masyarakat juga sih, karena alhamdulillah sekarang sudah mulai masyarakat ikut dalam pembangunan desa wisata Kajongan ini. Berarti masyarakat ikut Iya, berpartisipasi. Oke. Wah, menarik banget ya guys. Dengan banyaknya nih pesona dan keindahan desa wisata Kajongan, apalagi ada spot foto selfie-nya ya Pak. Iya. Jadi bagi anak-anak muda nih yang suka selfie, makanya datang nanti nih ke desa wisata Kajongan. Stop. Jangan scroll dulu. Kamu punya usaha gitu-gitu doang. Sudah pasang iklan di mana-mana, masih sepi aja. Nih. Sekarang, saatnya usaha kamu berkembang. Dan nggak kaleng-kaleng lagi. Karena di Bengkel Sinema Indonesia, kamu bisa mendapatkan iklan berkualitas TV dengan harga sosmed. Selain itu, iklan kamu bakal dipublish di 150 marketplace dan tentunya dipublish juga di Google Ads, di mana kamu dapat menentukan target market, audiens, dan juga area publik. Jadi, tunggu apa lagi? Konsultasikan dengan marketing official kamu. Gratis. Halo semuanya, balik lagi nih bareng aku di Gibah Online bareng Salsa dan Pak RT. Oke Pak RT, aku mau nanya nih, apa peran masyarakat dalam ini nih mewujudkan desa Kajongan sebagai desa wisata? Ya, peran masyarakat Kajongan adalah ikut serta berpartisipasi untuk membangun Kajongan ini menjadi desa wisata. Karena dengan di Kajongan menjadi desa wisata nantinya bisa meningkatkan perekonomian warga Kajongan itu. Oke, jadi Kajongan ini jadiin desa wisata tuh sejak kapan sih Pak? Kalau dicanangkan menjadi desa wisata Kajongan itu dari tahun 2010 sampai sekarang. Sudah lama ya Pak? Sudah lama dicanangkan dari Kota Tegal pemerintah. Lalu apa kendalanya nih Pak? Untuk kendalanya ya mungkin kaitannya dengan SDM-nya warga di situ yang masih rendah, jadi sangat sulit untuk menjadikan Kajongan itu desa wisata. Oke, baik. Lalu apa harapan Pak RT nih untuk desa wisata Kajongan dan untuk masyarakat desa Kajongan? Harapan saya untuk warga dan desa Kajongan yaitu biar nanti warga Kajongan ini bertambah meningkatkan perekonomian dan desa Kajongan wisata ini benar-benar nanti banyak pengunjungnya dan dikenal oleh semua wisatawan yang ada di Indonesia. Oke, ada tiket masuknya nggak nih Pak? Selama ini karena Kajongan desa wisata tidak menjual tiket, jadi menjualnya paket. Karena desa wisata bukan bukan wisata. Nah itu tadi kan nggak ada tiket ya Pak, adanya paket wisata. Iya. Nah itu paket wisatanya gimana Pak? Untuk harga paket wisata di Kajongan masih murah dan sangat terjangkau untuk wisatawan yang mau berkunjung ke Kajongan untuk membeli paket wisatanya itu. Itu kalau mau beli paket wisatanya bisa lewat sosial media dulu nggak Pak? Atau langsung di sana aja? Untuk wisatawan yang mau berkunjung di Kajongan bisa menghubungi website atau nomor HP di sini. Nah, balik lagi nih bareng aku di Gibah Online bareng Salsa. Tadi kan kita sudah menghadirkan bintang tamu dari perwakilan pengurus dari Desa Wisata Kajongan. Dan sekarang ada nih salah satu perwakilan dari Pabeda yang akan ngobrol-ngobrol mengenai Desa Wisata Kajongan dari sisi pemerintahan. Oke Ibu, boleh perkenalan dulu nih Bu, buat yang nonton di rumah. Ya. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Novi.
Saat ini saya bertugas di bidang ekonomi dan sumber daya alam Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Tegal. Oke, Ibu apa kabar Ibu Novi? Alhamdulillah baik, Oke. sehat, luar biasa. Mantap, oke. Saya penasaran nih Bu, apa sih Bu konsep yang ditawarin dari pemerintah untuk desa wisata Kajongan? Konsep untuk desa wisata Kajongan itu adalah konsepnya daerah tujuan wisata yang tipenya singgah sejenak. Jadi orang bisa datang ke desa wisata Kajongan itu untuk menikmati susur pantai misalnya, kemudian mancing juga bisa, atau menikmati kuliner khas pesisiran ya, olahan ikan dan lain-lain, termasuk juga belajar bagaimana kita membudidayakan bandeng terutama yang memang jadi potensi di desa wisata Kajongan ini. Jadi tidak ada bermalam stay, tidak ada, tapi mereka masih pakai sistem wisata yang ditawarkan adalah sistem yang singgah sejenak. Oke, lalu untuk peran pemerintah dalam pengembangan desa wisata Kajongan itu seperti apa, Bu? Kami dari pemerintah sifatnya adalah fasilitator, kemudian juga kami mendorong untuk para pelaku wisata di desa Kajongan untuk bisa ikut ambil bagian dalam upaya pengembangan ekoturism. Jadi kita basisnya turisme yang berbasis lingkungan, terus kemudian berbasis juga kepada pemberdayaan masyarakat, sehingga yang tumbuh adalah kesejahteraan masyarakat secara merata yang diupayakan oleh masyarakat sendiri dan dinikmati oleh masyarakat sendiri. Begitu. Oke, nah siapa saja nih Bu dan sektor apa aja sih Bu dalam pengembangan desa wisata Kajongan ini? Untuk pengembangan desa wisata ini banyak hal, banyak aspek yang terkait dengan pengembangan desa wisata. Jadi dari sisi masyarakat pesisirnya, pemberdayaan masyarakat pesisirnya, itu juga dibutuhkan peningkatan kapasitasnya. Kemudian juga dari dalam hal penataan lingkungannya, itu juga dibutuhkan penataan lingkungan supaya bisa menjadi lingkungan yang nyaman untuk dikunjungi, yang berkesan untuk didatangi. Terus termasuk juga sektor jelas pariwisatanya. Pariwisatanya itu dia akan membina masyarakatnya supaya mengeterapkan konsep-konsep sabta pesona, sehingga bisa menjadi daerah tujuan wisata yang betul-betul memanjakan masyarakatnya, kemudian menarik untuk bisa datang, juga bisa memberikan kenangan untuk mereka yang datang. Termasuk juga industrinya, pengelolaan IKM-nya, banyak sekali yang terlibat di sini. Dan pada saat mereka semua bisa terlibat, saling mendukung, bersinergi bersama-sama, kita yakin tidak ada yang tidak mungkin dalam hal pemberdayaan masyarakat ini. Peluang investasinya di desa Kajongan ini gimana Bu? Ya, kalau bicara mengenai peluang investasi, apalagi sekarang setelah PPKM, orang maunya piknik-piknik sekarang ya. Setelah PPKM sudah mulai dikendorkan, maksudnya levelnya udah menurun ya. Orang terpacu untuk bisa mengunjungi daerah-daerah wisata. Termasuk di sini saat kita sedang berbenah dengan Kajongan, kita yakin sebagai daerah tujuan wisata yang baru, Kajongan pasti akan memiliki daya tarik yang tinggi. Karena orang tidak banyak piknik, tidak banyak keluar, mereka pasti ingin tahu terlebih lagi dengan objek wisata yang baru ini. Tetapi untuk kami lebih suka apabila untuk investasi yang masuk tetap berpedoman pada pemberdayaan masyarakat, tetap pada pengelolaan lingkungan, tetap pada upaya untuk menjaga budaya, tetap berbasiskan pada kearifan lokal. Jadi meskipun ada investasi yang masuk, dan saya yakin itu pasti akan besar, kita punya rambu-rambu untuk dalam melaksanakan atau mengaplikasikan investasi itu. Jangan sampai kemudian ada investasi masuk,
investasi besar dan ternyata masyarakat yang menikmati itu hanya sebagian kecil saja, atau manfaat yang diterima hanya manfaat misalnya sebagai tukang parkir saja. Sementara mungkin investor datang membuat sebuah hotel atau apapun yang sifatnya mega proyek, tapi kemanfaatannya pada masyarakat itu kurang. Oke Ibu, terakhir nih Bu, Ya. harapan dari pemerintah untuk Desa Wisata Kajongan itu apa Ibu? Kami berharap bahwa iklim pariwisata yang ada di Desa Kajongan itu bisa menjadi trigger, bisa menjadi pemacu untuk kemajuan perekonomian di Desa Wisata Kajongan. Karena apa? Kami yakin pariwisata adalah lokomotif yang bisa membawa rangkaian sektor-sektor yang lain menuju perbaikan ekonomi. Orang datang, dia membelanjakan uangnya untuk apa? Untuk menikmati hiburan yang ada di objek wisata Kajongan. Susur pantai kah? Susur alur kali Gangsa ya, susur alur sungai. Kemudian apakah mereka membeli oleh-oleh yang ada di Kali Gangsa, kemudian yang ada di Kajongan, ataukah mereka makanan, membeli kuliner yang ada di Kajongan? Ya, itu akan ada perputaran. Kemudian teman-teman dari Kajongan akan menyediakan olahan-olahan ikannya, dan kemudian banyak sekali yang akan muncul di situ. Nah, itu yang kemudian akan menjadi trigger bagi dinamika ekonomi yang ada di Kali Gangsa. Saya yakin ini akan menjadi lokomotif penarik bagi semua sektor ekonomi yang ada di Desa Wisata Kajongan. Jadi kita harapkan dari pemerintah itu, kita sebagai fasilitator menyediakan jalan, kemudian memberikan pelatihan bagi masyarakat Kajongan, kita ikut mempromosikan gitu kan. Kita ikut menghubungkan dengan jejaring pariwisata yang lebih besar lagi, yang lebih banyak lagi, sehingga mereka bisa berkembang secara besar, mereka bisa berkembang menjadi daerah tujuan wisata dengan memanfaatkan jejaring yang ada. Nah Ibu, saya lihat di sosial media ada flyer tuh lomba video kreatif Dolan Maring Kajongan. Itu gimana tuh Bu? Kalau kita mau ikut tuh gimana tuh Bu? Kita saat ini sedang mengadakan kompetisi untuk memacu ekonomi kreatif yang ada di Kota Tegal. Jadi meskipun judul kegiatannya adalah lomba video kreatif Dolan Maring Kajongan, itu melibatkan seluruh warga Kota Tegal. Ada dua untuk lomba video kreatif ini. Yang pertama, lomba video kreatif Dolan Maring Kajongan. Ini diperuntukkan bagi masyarakat umum, semua warga negara Indonesia. Dipersilahkan untuk mengirimkan video kreatifnya yang memperkenalkan lokasi Kajongan dengan latar belakang Desa Wisata Kajongan. Nah, yang kedua, ini mungkin lebih spesifik. Jadi, yang kedua ini adalah lomba video kreatif promosi produk UKM se-Kota Tegal. Yang ini khusus diperuntukkan bagi rekan-rekan penggiat UMKM di Kota Tegal yang punya produk. Silahkan bawa produknya, dipromosikan dengan latar belakang Desa Wisata Kajongan. Jadi bikin video sekreatif mungkin, secakap mungkin, dan langsung bisa upload di medsos ya, dengan mention akun Kajongan Tegal untuk Instagramnya, sedangkan untuk Facebooknya ada Kajongan dan Desa Wisata Kajongan, itu untuk fanpage-nya, serta mention 5 teman kamu di postingan tersebut. Nah, total hadiahnya ini berapa nih Bu? Total hadiahnya, kalau total hadiah 10 juta rupiah. Wow, lumayan nih ya
Daripada mager-mageran di rumah ya Bu, nggak ada aktivitas, pegang handphonenya, kamera, bikin video, upload ya, siapa tahu menang ya Ibu. Siapa tahu menang. Kan bisa dapat 10 juta rupiah totalnya. Totalnya. Yang jelas nih ya, kita bisa mempromosikan produk kita dan juga bisa mempromosikan desa wisata Wisata Kajongan. Kajongan. Dua keuntungan sekaligus. Sama-sama menguntungkan ya Ibu. Betul. Nah itu dia tadi bincang-bincang kita hari ini bareng Ibu Novi selaku perwakilan dari Bapeda. Dan terima kasih banyak Ibu sudah mampir di Gibah oleh Bareng Salsa, dan Pak RT sudah mampir di Gibah oleh Bareng Salsa. Dan bagi kalian yang tertarik nih buat ikutan lombanya, bisa hubungi di mana Ibu? Di alamat akun medsos berikut ini. Oke. Dan jangan lupa nih like, comment, and Dan subscribe di Gibah oleh Bareng Salsa.